Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial wanda.org. Kali ini kita akan menyelesaikan game platformer yang mana pada tutorial pertama dan kedua kita sudah bisa menambahkan musuh dan menambahkan item. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan fitur yaitu menambahkan level. Nah, pada tutorial ini nantinya pada akhir dari platform akan ada bendera yang apabila kita menyentuh pada bendera tersebut maka permainan akan dilanjutkan pada level yang berikutnya. Nah, untuk membuatnya, ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Pada tutorial part 2, apabila file selesai dibuat dan dijalankan file index HTML, maka kita sudah bisa mendapatkan sebuah game platformer yang mana di dalamnya terdapat sebuah item dan musuh yang bisa diinjak, atau kita juga bisa jatuh, dan kita juga bisa mati apabila menabrak musuh. Nah, kekurangan dari part 2 kemarin adalah kita belum bisa berpindah level ketika mencapai tujuan tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan sebuah trigger atau sebuah objek yang digunakan sebagai penanda apabila karakter mencapai daerah tersebut atau trigger tersebut, maka permainan akan berpindah ke level selanjutnya. Agar pemain dapat berpindah dari level 1 ke level 2 berarti kita membutuhkan dua map atau dua level. Nah, level yang pertama apabila kita buka, maka kita memiliki sebuah level yang sederhana. Apabila kita lihat seperti yang baru saja dimainkan. Nah, di sini ada beberapa platform yang apabila Anda perlihatkan di situ juga ada musuh, item dan sebagainya sebagaimana pengaturan yang sudah dilakukan di tutorial 1 dan tutorial 2. Nah, dengan cara yang sama saya akan membuat peta yang kedua. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, peta yang kedua di sini memiliki platform yang lebih panjang. Anda perhatikan di sana platformnya lebih menantang, ada beberapa platform yang berbeda-beda. Terus kemudian juga area yang begitu panjang dibandingkan dengan area 1. Jadi di sini saya memiliki dua peta yang saya simpan dengan nama map 1JS dan map 2JS. Nah, di map 2JS juga saya menambahkan ada beberapa musuh di sana. Jadi ada musuhnya ada satu di bagian bawah, ada dua di tengah, dan tiga di bagian atas. Sementara untuk itemnya juga tersebar di beberapa tempat di platform level 2 ini. Nah, apabila kita sudah membuat dua level, setidaknya ada dua level, sehingga kita bisa berpindah dari level 1 ke level 2, maka kita perlu menambahkan sebuah trigger atau indikator yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apabila pemain mencapai trigger tersebut, maka pemain bisa berpindah ke level berikutnya. Nah, di sini saya membuka terlebih dahulu map 1, karena map 1 ini yang akan kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah trigger. Jadi di sini saya aktifkan work layer-nya untuk yang bagian tile mode ya. Terus kemudian di sini ada bagian tanda seru di bagian pojok ini untuk trigger. Jadi saya akan letakkan di bagian akhir di sini. Saya klik bagian pojok bawah ini. Kemudian trigger ID-nya 1, saya oke. Dan saya letakkan di sini, saya klikkan di sini. Nah, sehingga di sini ada nomor 1 di sini ya, trigger indikatornya warnanya coklat seperti itu. Nah, sehingga nanti pemain apabila jumping ke sini, maka dia akan pergi melompat ke level kedua. Nah, saya simpan kembali mapnya. Jangan lupa ekstensinya .js. Ya, saya save, saya replace, yes. Demikian juga dengan level 2. Di sini saya membuka map 2 yang sudah saya buat tadi. Dan Anda perhatikan di sana juga sama, sudah ada macam-macamnya. Di level terakhir di sini saya akan menambahkan sebuah trigger juga. Saya klik, triggernya juga nomor 1. Nah, saya simpan. Nah, kemudian namanya juga map.js. Nah, dengan demikian saya sekarang memiliki dua level yang siap untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Setelah level dibuat, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan aset yang digunakan untuk menampilkan trigger tersebut. Di sini di dalam folder aset, saya memiliki sebuah file bernama flag.png. Nah, di mana di dalamnya ada bendera yang sedang beranimasi, yaitu ada sprite sheet yang menunjukkan animasi bendera yang sedang berkibar. Nah, ini Anda bisa dapatkan nanti filenya di sumber yang saya sertakan dalam tutorial ini. Nah, setelah file ini sudah didapatkan, maka tahapan selanjutnya kita bisa mulai mengedit kode.
Nah, kode pertama yang bisa kita edit adalah kode HTML itu sendiri. Jadi di sini saya kembali ke folder platformer, di sana ada file index.html atau file HTML-nya. Nah, Anda edit dengan menggunakan Notepad++. Kemudian kita akan melihat di dalamnya ada beberapa file yang sudah secara default ya. Dan di sini sudah ada map 1. Untuk ngeload map 1 maka kita membutuhkan script untuk mengeload map level 2. Jadi di sini saya copy baris ini. Kemudian saya pastekan di bawahnya dan saya ganti jadi map 2. Nah, demikian halnya apabila Anda memiliki si file level ini beberapa level ya, maka kita perlu meload level tersebut di file index.html. Sebenarnya ada juga cara load untuk melalui file JS-nya ya, tapi dalam tutorial ini agar lebih mudah dipahami, kita bisa meletakkan file map2.js, map3.js, dan seterusnya di file index.html. Jangan lupa untuk menyimpannya. Nah, setelah disimpan, tahapan berikutnya adalah mengedit file game.js. Jadi di sini saya sekarang membuka folder JS. Nah, di dalamnya ada file game yang apabila Anda buka dengan Notepad, di sini kemarin sesuai dengan tutorial 2. Terakhir kita ada di menambahkan musuh dan menambahkan item. Nah, tahapan pertama kita perlu menambahkan bendera tadi, file bendera tadi ke dalam gambar supaya ke dalam kode ya, supaya gambar itu bisa diidentifikasi dan pada akhirnya gambar itu bisa dimunculkan di dalam level. Menambahkan sebuah gambar, kita masukkan ke variabel gambar. Jadi kita turun ke bawah sampai dengan musuh hit. Ini adalah gambar terakhir yang kita masukkan pada tutorial kedua. Nah, kita tambahkan karakter koma di belakang musuh hit. Kemudian kita enter dan kita akan menambahkan gambar bendera tadi. Jadi di sini saya tulis bendera titik 2 dalam tanda petik nama filenya. Nama filenya tadi adalah flag.png seperti ini. Nah, dengan demikian, bendera tadi akan teridentifikasi sebagai data gambar .bendera. Nah, tahapan berikutnya adalah menambahkan bendera ke dalam permainan. Nah, caranya adalah pada function set awal, apabila di sini ada set item, ada set musuh, maka kita di sini juga bisa menambahkan set trigger. Jadi di sini untuk trigger ya, untuk trigger. Nah, di trigger ini kita juga bisa menuliskan set platform trigger seperti ini. Kemudian kita letakkan angka 1. Angka 1 adalah ID-nya. Kemudian di sini kita tambahkan data gambar titik bendera. Nah, dengan cara ini apabila game kita simpan dan kita jalankan file indeksnya, maka kita akan memiliki sebuah bendera di sana. Jadi kalau Anda perhatikan, nah di bagian akhir tadi, tepat di bagian ID ada animasi bendera yang berkibar. Nah, namun demikian di sini kita belum bisa mengaktifasi bendera ini. Seharusnya ketika bendera ini didekati oleh pemain, maka pemain akan berganti level atau berganti platform. Untuk menambahkan efek pergantian level, pertama-tama kita kembali lagi ke file game.js. Nah, Anda perhatikan pada fungsi set awal ya. Pada fungsi set awal ini, di sini kita akan mengatur sebuah level dengan menggunakan set platform. Di sini ada map 1, data gambar, dan seterusnya. Nah, kita ingin map 1 ini bisa berubah jadi map 2, map 3, dan seterusnya. Nah, maka di sini kita akan edit sedikit kode ini dengan variabel game level. Jadi di sini akan kita tambahkan this, kemudian kita tambahkan tanda petik, satunya akan kita hapus, kemudian saya tambahkan game titik level seperti ini. Nah, dengan cara ini maka levelnya nanti akan bisa berubah secara dinamis. Jadi misalkan naik dari level 1 ke level 2 ke level 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga butuh untuk membuat sebuah deteksi bagaimana ketika karakter itu mendekati trigger atau menyentuh trigger sehingga levelnya bertambah. Nah, kita bisa melakukannya di fungsi check item ya. Kita nunutkan di sini. Jadi di sini kita tambahkan kode if game titik
Kemudian di sini kita tambahkan trigger ID. Dan nilainya adalah 1 karena tadi kita set trigger ID-nya adalah 1. Maka yang terjadi adalah beberapa langkah. Yang pertama, ketika pindah level, trigger ID-nya kita netralkan dulu. Jadi trigger ID-nya kita jadikan jadi 0. Kemudian kita matikan gamenya. Jadi kita game aktif kita jadikan menjadi false. Dan kemudian di sini kita tambah levelnya. Jadi game.level ditambah. Nah, kata plus ini sudah baku di dalam pemrograman. Anda juga bisa menuliskan ditambah sama dengan 1 seperti ini. Nah, tapi biasanya ditulis plus seperti ini. Nah, ketika game itu sudah ditambah levelnya, maka kita akan mengulang game itu ya. Jadi ketika untuk mengulang, kita akan tulis set timeout. Nah, yang kita timeout adalah fungsi ulangi permainan setelah menunggu 2 detik. Nah, Anda lihat ulangi permainan ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengulangi permainan ketika pemain itu mati atau ketika pemain itu jatuh, ketabrak musuh dan seterusnya. Dan kita juga bisa menggunakan untuk ketika naik level. Jadi ketika naik level nanti permainan diulang, tapi karena levelnya sudah bertambah, fungsi yang ada di sini set platformnya, maka platformnya akan secara otomatis menyesuaikan dengan peta yang kedua. Nah, dengan cara ini apabila nanti filenya kita simpan, kemudian kita jalankan, kita akan mendapatkan pergantian level. Setelah file disimpan, file GMJS disimpan, kita bisa kembali menjalankan file index. Dan kali ini apabila kita jalankan, maka kita akan mendapatkan level 1. Nah, apabila kita menyentuh bendera di level 1, maka akan menunggu 2 detik dan kita akan lompat ke level yang kedua. Nah, di level yang kedua ini tentunya Anda bisa melakukan testing berkali-kali apakah level ini sudah bisa bekerja dengan baik. Dan seperti halnya pada level 1, di bagian akhir dari level 2 ini juga ditambahkan sebuah indikator untuk lanjut ke level yang ketiga. Nah, namun bedanya kita belum membuat di sini level 3. Jadi nanti ketika menyentuh platform yang menyentuh triggernya yang kedua, maka dia belum bisa pindah ke level 3 ya. Jadi ini saya coba terlebih dahulu, kita bisa lompat ya, karena tantangan yang kedua tentu saja level 2 lebih sulit. Nah, sangat sulit sekali bahkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat level. Kita harus menyadari bahwa masing-masing level itu harus memiliki tantangan yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, itu semakin menantang. Namun juga harus ada batasan-batasan tertentu. Jangan sampai membuat level yang terlalu sulit. Nah, ini Anda perhatikan apabila saya menyentuh trigger di level yang kedua, maka tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini map yang ketiga belum dibuat. Nah, maka apabila Anda bisa membuat map yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka dia akan otomatis pindah ke map-map berikutnya. Ini apabila Anda inspect elemen, dan di situ ada di console error, nah maka di situ dia tidak bisa memunculkan data si map yang ketiga, sehingga muncullah kesalahan tersebut. Nah, namun apabila Anda memiliki peta yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka kesalahan itu tidak akan muncul. Nah, dengan cara ini Anda nanti bisa membuka berbagai macam level, membuat berbagai macam level dan menguji cobanya, dan Anda juga bisa menambahkan berbagai macam fitur. Nah, bagi yang ingin mencoba secara langsung, Anda bisa membuka situs saya www.wanda.org/kode. Di sana ada game platformer dari tutorial ketiga YouTube. Anda bisa download di sana, ada file zip yang bisa Anda lihat, dan di dalamnya sudah terdapat keseluruhan file tutorial, baik tutorial 1 sampai tutorial ketiga, berikut kode dan source code-nya ya, semuanya kode maupun aset. Nah, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba di tutorial yang ketiga kali ini, dan apabila ada pertanyaan atau request, Anda bisa segera chat di kolom komentar, atau bisa menghubungi saya melalui email atau melalui WhatsApp. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.